Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiatina wa a'malina fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bunda Medi Astuti selaku Kepala BK SID Al-Furqon Palembang. Kemudian yang kami hormati Bunda Intan Paramida Wardiani selaku Kepala Sekolah SMA IT Al-Furqon Palembang. Yang kami hormati Bunda Nora Risma selaku Waka Kurikulum SMA IT Al-Furqon Palembang. Dan yang kami hormati Ustadz David Sahri selaku Waka Kesiswaan SMA IT Al-Furqon Palembang. Beserta Ustadz dan Bunda Koordinator SMA IT Al-Furqon Palembang. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga saat ini kita masih diberikan nikmat, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberi kesempatan dalam rangka program kita kokurikuler Hero Pelita Pentas Edukasi Teater berbasis kebinekaan anti perundungan. Baiklah, untuk meraih keberkahan kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Muhammad Ibroh kelas 10 Al-Batani. Kepada Ananda Muhammad Ibroh kami persilahkan. Sini nak, silakan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kana al insanu ajula.
وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Ibro kelas 10 Al-Batani yang telah menyampaikan tilawahnya. Semoga yang membaca maupun mendengar kelak mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu kata sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Bunda Medi Astuti SPC CHT, yaitu selaku Kepala BK SID Al-Furqon Palembang. Kepada Bunda Medi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA IT Al-Furqon, Bunda Intan Paramida Wardiani MPDGR. Yang saya hormati segenap manajemen SMA IT Al-Furqon dan segenap guru yang juga hadir dalam ruangan ini. Dan yang tidak lupa Bunda sampaikan ya, anak-anak sekalian yang Bunda sayangi dan Bunda banggakan. Alhamdulillah, puji serta syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan hari yang berbahagia ini, ya, yang penuh berkah ini, kita bisa berkumpul dalam ruangan yang insya Allah senantiasa diberi hikmah, ya, dalam rangka kegiatan kokurikuler Hero Pelita. Ini panjang banget ya judul. Pelita adalah singkatan dari pentas, Masya Allah, pentas edukasi teater kebinekaan anti perundungan. Benar ya? Ya. Jadi esensi atau tujuan utama dari kegiatan ini adalah gabungan, nak ya. Jadi ini bukan kalaulah hari ini kalian hadir di sini, kalian sudah mempersiapkan untuk anak-anak kelas 2 ya, mempersiapkan bagaimana kalian bisa tampil percaya diri di panggung, lalu kalian juga mempersiapkan bagaimana dialognya ya, atau alur cerita teaternya nanti. Lalu yang ketiga, bagaimana kalian bisa punya pengalaman berakting di depan teman-teman kalian. Tapi di luar itu semua, ini semua penting ya, ini adalah pembelajaran bagi kalian 3 hal tadi. Tapi yang terpenting adalah tujuan di sini adalah Ustaz Bunda berharap hari ini anak-anak Bunda bisa mengambil hikmah dari inti kegiatan ini, bagaimana kita bisa menghargai sesama, ya, bagaimana kita bisa memastikan diri kita bukan menjadi pelaku perundungan dan juga menjadi orang yang punya sikap ya ketika melihat ada ketidakadilan ya di sekitar kita. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, kita tahu ya, sekolah ini adalah tempat bertumbuh kita ya. Sekolah jangan dipandang sebagai tempat kita mengumpulkan pengetahuan ya, bukan hanya untuk mengumpulkan pengetahuan atau mengumpulkan informasi di kepala kita ya, bukan. Tapi lebih dari itu, sekolah itu adalah tempat bertumbuh kita. Setiap hari kita bertumbuh di sini. Kalian hari ini berbeda dengan kalian kemarin. Kalian hari ini berbeda dengan kalian
minggu yang lalu, bulan yang lalu, atau seterusnya. Dan kalian minggu depan juga akan berbeda dengan hari ini. Tinggal pilihan kita mau berbedanya dalam hal kebaikan ya, perubahan, atau perubahannya berupa kemunduran ya, hal-hal yang tidak baik. Nah, dari kegiatan ini nah, intinya ya, kita berkomitmen. Ketika kita melihat di sekitar kita ada ketidakadilan ya, dalam tanda kutip ini ketidakadilan bilangnya ya, atau terjadi perundungan, apa yang kita akan ambil, sikap apa yang kita akan pilih ya? Apakah kita akan diam saja atau kita pura-pura tidak melihat, atau yang terbaik kita mengambil sikap yang tepat? Dalam perundungan, jadi ada 3 aktornya ya. Selain pelaku, korban juga ada penontonnya. Atau kalau dalam dunia bullying disebut bystander atau upstander. Bystander adalah orang-orang yang ketika melihat perundungan mereka jadi penonton. Melihat lalu nggak peduli. Tapi upstander adalah orang-orang yang ketika melihat ada sesuatu kemungkaran di sana, ya, mereka mengambil sikap. Sikap itu pilihan kita ya, bukan paksaan dari orang lain. Bagaimana kita mengambil sikap untuk peduli, mengambil sikap untuk bersuara, lalu bertindak. Jangan dipikirkan menjadi abstainer adalah sesuatu yang misal menjadi abstainer itu seperti orang yang mencari ya, hobi apabila sudah hidup ini tenang-tenang aja, kita urus diri kita sendiri, nggak usah peduli sama orang lain ya, bukan seperti itu. Abstainer bukan orang yang mencari masalah atau dia ingin menjadi pahlawan kesiangan, bukan. Tapi abstainer itu adalah orang-orang yang memilih untuk peduli tadi, untuk peduli, untuk bersuara, lalu untuk memilih sikap yang tepat. Ya. Menjadi abstainer bukan berarti kita harus berhadapan langsung dengan pelaku ya. Mungkin kekuatan kita tidak sebesar itu ya. Kalau ada hadis Rasulullah itu, kalau kita melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu. Lalu ketika kita melihat kemungkaran, kalau kita bisa cegahlah dengan lisanmu. Namun jika kita masih belum bisa juga, maka ingkari perbuatan itu dalam hatimu, yaitu doa. Maka kita sebagai abstainer ya, kita berharap sekali di Al-Furqan ini tidak ada tokoh-tokoh pelakunya ya, kita semua berharap ya tidak ada tokoh-tokoh pelakunya ya. Jadi dimanapun kalian berada ketika sebagai abstainer, maka jadilah orang yang peduli. Peduli itu seperti apa Bunda? Jadi jangan berpikir yang sulit-sulit dulu. Kita berangkat dari turning point diri kita masing-masing. Kalaulah dia sebagai ketua family, misalnya ketua OSIS, dia bisa bertindak dengan kuasanya. Ya. Tapi ketika kita belum bisa dengan kekuasaan, maka cegahlah dengan kita. Kalau nggak bisa, maka dengan doa atau kita tidak membenarkan perilaku tersebut. Jadi kita bisa melakukan contoh sederhana saja. Kita bisa menjadi teman yang baik bagi teman-teman yang mungkin mereka terisolasi, mungkin mereka tidak punya teman ya. Atau kita juga bisa membantu korban untuk menjauh dari lingkungan atau situasi melaporkan kepada guru. Itu yang bisa kita lakukan sebagai abstainer.
Jadi anak-anakku sekalian, ini jadi PR kita bersama, bukan cuma siswa tapi Bunda juga sebagai guru. Kalau di hadapan kita melihat ada, tadi Bunda bilang satu kemungkaran atau ketidakadilan, maka pertanyakan lagi diri kita. Kalau kita merasa ya udah aku nggak merasa sedih, aku nggak merasa peduli, aku biasa aja ngelihat ada temanku disakiti atau temanku dibecandain dengan kata-kata yang melukai. Nah, itu kita tanyakan lagi ke dalam hati kita. Berarti jiwa kita sedang sakit ya. Sedang sakit enggak ya? Karena fitrahnya manusia ketika melihat di sekitar kita ada yang saling menyakiti, ada yang saling menjatuhkan, fitrahnya kita ingin menolak itu, kita tidak menyukai itu fitrah kita ya. Maka fitrah itu harus dijaga terus ya, agar kita menjadi kebaikan buat lingkungan kita. Mungkin itu saja kata sambutan dari Bunda ya. Mudah-mudahan anak-anak Bunda di sini bukan hanya anak-anak yang hebat secara prestasi, tapi juga anak-anak yang kuat empatinya kepada temannya ya. Itu saja, bila ada kata yang salah Bunda mohon maaf, kepada Allah Bunda mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Meili yang telah menyampaikan kata sambutannya. Cara selanjutnya yaitu doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Abdurrahman Ahmad kelas 10 Al-Batani. Kepada Ananda Abdurrahman Ahmad kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u matidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa taj'al fina wala syaqiyyan wala matrudan wala mahruman. Allahumma la tada' lana dzamban illa Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wala haman illa farajtah wala hajatan illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana wa umura asatizatina wa barik fi a'malina wa a'malihim waftah lana wa lahum abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ananda Abdurrahman Ahmad yang telah menyampaikan doanya. Baiklah, Nana Ustadz, beranjak ke acara selanjutnya yaitu penampilan puncak karya Kokulikuler Hero yang bertema Pelita, pentas edukasi teater berbasis kebinekaan anti perundungan. Nana Ustadz, kita akan penampilan, silakan untuk Dewan Juri untuk maju ke depan. Untuk Bunda Intan, Bunda Mindi dan Bunda Nora silakan menduduki kursi yang telah disediakan. Ustaz Rahmat, silakan ke depan Ustaz Rahmat untuk jurinya.
Silakan untuk Dewan Juri menduduki tempat yang telah disediakan. Ustadz Rahmat, Ustadz Riki, Bunda Mela, boleh. Silakan Ustadz Rahmat. Baik anak-anak Ustadz, kita akan segera melihat penampilan ya dari kelas 12. Silakan untuk diperhatikan ya, diambil pelajarannya, diambil hikmahnya, jangan hanya sebagai bahan tertawaan dan bercandaan saja, tapi diambil pelajaran yang bisa diambil. Untuk kelas 12, ini adalah penampilan kelas 12. Maka daripada itu silakan ikuti dengan baik, dengan tertib, dan sukseskan acara ini karena ini acara kalian. Jangan sampai ada yang merusak. Oke. Penampilan pertama ya, yaitu dari judulnya yaitu Kambing Hitam ya, yang akan diperankan oleh Dewa dan kawan-kawan kelas 12 Arumi. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, sembari teman-temannya menyiapkan ya, kita tunggu ya. Silakan untuk Dewa dan teman-teman untuk menyiapkan penampilannya. Silakan disiapkan, Nak. Silakan bantuin nak teman-temannya. Bantu. Samping kita. Nomor urut berapa ya? Satu. Catat satu Be ya. Ustaz, nomor urutnya kita sesuai ini Be ya. Cek 1 2. Cek. Fatur, nanti kasih kode kalau sudah siap. Iya, iya. Ayo. Temanya samping kita. Cek 1 2 3. Alvin. Cek. Tes. Tes. Yang sound kasih dari baik anak-anak, rangkuman pemateri kita pada hari ini adalah baik pelajaran Bapak sudah selesai. Sekian dari pelajaran Bapak. Jangan lupa kerjakan halaman 45. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Jam. Oh, Pengen ngodot, Pe. Aduh. Ada korek. Ngapa? Lah ke belakang weh. Ayo. Ayo. Mati lagi. Mati lagi. Adegan selanjutnya. Iya, harta yang selesai. Oke.
Nah, di sini be gitu ngudut be. No, bayu sinilah lemak. Ada korek tak? Kasusnya depan sini ya. Kemarin pas gladi memang mereka saya ini di belakang. Yang ini memang pas gladi di belakang. Kelihatan orang samping. Nah, Dil, tengok Dil, ada budak yang merokok. Foto be mas. Bella masuk. Astagfirullah, siapa yang buang rokok sampah begini? Kalau ketahuan kepala sekolah, bisa panjang urusannya. Hei, kamu! Itu Pak, Oh, jadi selama ini kau ngutut ya kalian? Bapak tidak menyangka kau selama ini ngutut. Sumpah Pak, bukan aku Pak. Aku cuma lewat sini Pak. Kebetulan lihat sampah rokok. Saya inisiatif mau membuangnya. Ah, bohong pasti kau. Sini, ikut Bapak ke siswa sekarang. Ada kita. Assalamualaikum Pak. Ini saya menemukan anak ketahuan ngudut di belakang sekolah tadi. Silakan Bapak. Ya, Saya serahkan ini kepada Duduk. Bapak. Bapak nggak nyangka Len kamu bisa gini Len. Emang kamu beneran ngerokok di sekolah? Seberani itu kamu ngerokok di sekolah? Sumpah demi Allah Pak, bukan aku Pak yang ngerokok di sana Pak. Astagfirullah. Nah, tutup. Duduk, denger nak kau nih? Galen budak alim tuh Len. Ini yang uji budak alim tuh ketahuan merokok dulu di sekolah dulu. Demi apa Bil? Si Alim itu ngerokok di sekolah. Aku dengar tadi dari belakang ini nih. Bella kita kasih tahu Roman Bob. Pe. Kamu ngerokok di sekolah. Itu yang gibahin aja. Ngapa es? Si Galen budak alim tuh yang ketahuan merokok cuk. Demi apa? Serius Ya oh. Allah, serius Jack. Ngoleh tak Jack? Gak ngoleh Jack. Demi apa Jack kau? Buktinya es, buktinya mana? Dia tadi di ruangan Pak Indra dia omongin ketahuan merokok. Demi apa? Serius oh kamu nih ngoleh aja. Pak Dewa dewek nyeret dia ke dalam ruangan. Ya sudah bagus aman kita es berarti. Ya sudah, bagus lah memang itu. Budak tu lah yang kena. Sudah. Aman lah itu. Bella.
Kau nih. Usahanya kuilan. Ini gara-gara nanya kalau kan. Diam-diam ya. Ini gara-gara kalian semua kan. Kamu yang ngerokok belakang sekolah. Ngapa aku yang kena akibatnya? Lah iya ngapa? Diam-diam Mes. Iya. Mas. Iya, diam aja. Baguslah gara-gara kau kami jadi terseret. Aku tidak akan diam Aku akan lapor ke Pak Indra. Kalau kalian Kau berdua nih melunjak aja kau nih. kamu yang berbuat, ngapa aku yang harus jadi korbannya? Oh, jangan lo. Pak, misi Pak. Kami nak lapor ke tentang Galen, Pak. Boleh duduk. Silakan duduk. Jadi kenapa? Jadi gini Pak, Galen tuh sebenarnya bukan ngerokok Pak. Siapa yang ngerokok? Dia tuh cuman apa namanya? Cuman bersih ke sampah. Kamu mana buktinya? Ini lah buktinya. Emang kamu ada bukti? Fotonya Pak. Jadi Rombongan. kamu ini bukan Galen yang ngerokok. Rombongan. Jadi rombongan 4 iko itu. Iya. 4 serangkai itu. Iya. Empat. Yang kena-kenanan itu. Iya. Coba kamu panggil dulu rombongan muda 4 iko itu. Oke Pak. Silakan dibantu, Pak. Tidak berat. Ada duduk. Galen sama siapa ya itu? Ada. Dah. Tutup niat, Mak. Jadi selama ini kalian yang ngerokok di belakang? Noh, ngapa nyalai kami ini? Miawa. Tidak, malah kalian jujur sekarang. Daripada usah dapat bukti dewe. Al-Kafi 1 surah kalah. Lah Pak, kami tak latih, ngapa nak nyuruh kami nulis Al-Kafi? Daripada Ustaz tahu dewe, galo-galonyo, nambah saro. Wong tuh kamu dipanggil, galak. Ya tidak, kamu tuh tahu dari mana? Macak-macak pula. Mana Pak tadi buktinya, Pak?
Nah, ini apa dia ini? Noh, Pak. Tidak tahu, Pak. Demi Allah, ilap kami, Pak. Maaf kalau, Pak. Berarti selama ini kalian? Bapak kemarin lah nyalai Galen. Iya Pak. Ya Pak, maafi kami Pak. Kalian ngebully Galen? Iya. Galen tadi ke UKS memar kalau raya. Sampai Iya, Pak. melencong, tahu tak? Iya Pak, kami Hah? berempat ngelaku itu Pak. Kalian ini jahatnya nih emangnya. Muka dua kalau kamu nih. Iya Pak. Panggil maaf, Pak. kalian sekarang. Iya Pak. Siap Pak. Dah saya tuh, saya tuh. Kamu jingok anak. Raya nyala memar kalau nih. Lah melok melenceng nah. Melok melenceng kan? Kamu yang ngebuk ini. Iya, Pak. Maaf, Pak, ya. Kamu ngaku salah tak? Iya Pak. Iya, Pak. Kami ngaku salah, Pak. Tidak lagi nak ngulanginya. Tapi tolong, Pak, jangan alkapi. Tidak bisa ini dari peranjang nak. Ini Al-Kafi positif. Kalian berempat minta maaf sama Galen sekarang. Iya Pak. Len, kami minta maaf, ya. Bye. Len, kami tidak lagi ngelakuinnya. Aku maafkan kalian, tapi tolong pegang janji kalian. Jangan pernah menindas siapapun lagi di sekolah ini. Siap kalian. Iya, Len. Kami tidak galak lagi, Mak, itu, Len. Kami nyesel nian. Lain kali jangan diulangi kesalahan yang telah berulang-ulang. Dah, kembali ke kelas masing-masing. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terus, rasa benci. Utamakan musyawarah, utamakan terbukaan, dan kami belajar dari salah, menurunkan ego dan amarah, menunjukkan dari satu adil dan beradab, agar tidak ada lagi jiwa yang menyerah, serta atas keberagaman dan keberadaan kita sekolah ini bersama keadilan sosial. Yeay. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kelompok Dewa dan teman-teman ya.
Pandu. Beri tepuk tangan dulu nak. Tepuk tangan untuk Pandu. Yeay. Terima kasih kepada kelompok Dewa DKK yang telah menampilkan karyanya ya tentang kambing hitam. Baik, kita akan lanjut ke kelompok selanjutnya. Silakan untuk penonton ketika masih ada suara di belakang. Ketika penampilan sedang tampil, silakan semuanya tertib. Jika kalian berisik dan ngobrol, siapa yang akan menonton? Kalau masih berisik, mending kalian ke kelas saja, ya. Kalau ada yang ngobrol ataupun membuat keributan, nanti Ustaz Tarik silakan tetap di kelas, tidak usah mengikuti kegiatan. Baik kelas 10 maupun kelas 12. Oke, selanjutnya yaitu kelompok kedua, yaitu dengan judul Bangku Kosong yang akan ditampilkan oleh Gaisan dan kawan-kawan. Pembimbingnya Ustadz Rahmat kelas 12 Al-Makrizi. Selamat menyaksikan. Silakan untuk kelas 12 Al-Makrizi, Gaisan dan kawan-kawan untuk menyiapkan penampilannya. Cek 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 cek. Pandu STP. Audiens diharapkan tenang. Lagi. Mik. Tes cek. Tes. Sabar. Gas isi benda. Selalu.
Sore itu, hiruk-pikuk canda tawa memenuhi ruang kelas, menutupi satu suara yang selalu bungkam. Di sudut kelas itu, Hazik duduk merunduk menumpahkan segala bebannya pada lembaran diarinya. Baginya, buku itu adalah tempat pelarian dari dunia yang tak pernah mendengarnya. Dear, hari ini sama lagi. Mereka masih mengolok-olok aku. Aku sudah capek, tapi ya mau bagaimana? Hei Zik, masih zaman nulis beginian? Emang masih zaman nulis diary? Emang ada yang peduli sama lu, ha? Udah, sini intas lu. Jangan sini balikin. Santai kali, cuman bercanda. Menurut kalian ini bercanda, tapi menurut aku enggak. Singkat cerita, bel pulang berdentang. Namun keresahan Hazik baru saja dimulai. Harapannya untuk melewati hari dengan tenang hancur saat tangan-tangan itu kembali merenggut ruang amannya. Entar. Sini. Kalian mau ngeliat nggak tas orang udah hitam miskin lagi? Buka lah, penasaran aku. Ambil. Udah siniin. Udah tolong sini balikin. Sini. Pegangin. Udah tolong, please kayak ini. Ya, udah berantakan, busuk lagi. Ha! Puas kalian? Cis, sok pahlawan. Mending sok pahlawan daripada sok jagoan kayak kalian tapi ninjas yang lemah. Tin. Kenapa kamu yang marah, ha? Ya, itu teman gua, cuy. Teman kita semua. Kita harus saling bela di sini. Kenapa lu sok jagoan di sini, ha? Hei, ya. Mau berapa kali pun lu pukul gua bakal tetap bela temen gua. Cih, berlebihan lu, sok keras. Hazik, are you okay? Ya nggak apa-apa. Aku baik-baik aja. BTW, kenapa kalian bantuin aku? Udah jadi buat tugas teman buat ngebantu. Oh, makasih ya. Gak apa kan sih? Gak apa-apa. Kami tinggal dulu ya, ada acara sebentar. Oke. Iya, ini sudah telat les juga ini. Duluan ya Zik. Yang mana sekarang? Hazik pulang dengan perasaan yang tak tenang serta trauma dan dihantui oleh perasaan takut. Akibat perbuatan 3 orang bejat yang akhlaknya sudah rusak. Sesampainya di rumah, Hazik meluapkan amarahnya. Kenapa mereka selalu begini? Kenapa mereka selalu begini? Aku tidak meminta banyak. Aku hanya ingin dilakukan seperti manusia biasa. Aku tidak ingin ditertawakan. Tidak ingin direndah-rendahkan. Dan tidak ingin setiap kali ke sekolah merasa takut. Mungkin bagi kalian hanya, tetapi bagiku
Itu adalah membuat bekas luka yang mendalam. Aku cuma ingin kalian berhenti. Dan sesekali kalian bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Jika melihatku terdiam, jangan ikut diam. Jika ingin melihatku terluka, jangan biarkan aku sendiri. Sebab terkadang yang paling dibutuhkan seseorang bukanlah nasihat panjang, melainkan seseorang yang mau peduli. Apa ada yang orang emas itu seperti ini? Mungkin cuma inilah akhirnya. Mungkin cuma ini yang bisa kulakukan sekarang untuk mengakhiri semuanya. Keesokan harinya, sekolah terasa sunyi sepi. Bangku yang biasanya diisi dengan orang yang ceria, kini perlahan sunyi karena trauma yang dialaminya. Dan saat ini, bangkunya kosong, tiada kehidupan yang menempatinya. Kemana Hazik? Gak masuk? Ah, si hitam, si miskin gak masuk. Kemana dia? Kenapa lu lihat kayak gak sudi amat? Bayangkan, dia itu teman kita. Sudah lama bersama kita. Lagi Hidup dengan dia apa dia nggak undang? Lagian kami cuma bercanda kok. Sudah aja yang baperan, kenapa? Maksudnya kayak itu bukan bercanda lagi namanya. Kalian, pakai dong bilang satu hal. Kalau kalian bermain, bercanda, tapi yang kalian bawa bercanda itu sudah orang yang sudah gak nyaman. Hentikan candanya, bukan candaan lagi itu. Maksud kamu apa? Gak jelas banget kamu nih. Pokoknya, kalau ada teman kita yang sudah terganggu dengan sikap kita, jangan diterusin. Dia juga gak ganggu kalian. Tidak, aku bosan. Tidak. Tidak. Aku nggak nyangka bakal separah ini. Aku salah. Aku juga nggak nyangka sampai Hazik kayak gini. Aku juga ikut-ikutan, tapi aku tidak sadar kalau itu salah. Balik yang terakhir. Maafin aku ya, Zik. Terlambat untuk berubah. Kita saling maafkan sekarang. Jangan ada yang dibully lagi. Oke? Iya, Agai. Maaf ya. Mulai sekarang aku berubah. Aku juga. Aku juga. Ada yang mau benda? Benda. Biar rusak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, kita berkumpul di ruangan ini. Bukan hanya sekedar menyaksikan dan menampilkan sebuah penampilan. Tapi pada hari ini, kita membuka mata, membuka wawasan, mengetahui bahwa di sekitar kita masih ada sebagian orang yang merasa dikucilkan, direndahkan. Maka dari itu, dalam drama ini, kami mengangkat sebuah tema, bangku kosong. Sebuah tema yang kami angkat mensimbolkan saksi bisu dari seseorang yang terluka batin dan raganya. Tapi yang lain, menutup mata, menyumbat telinga, memalingkan wajah, seolah tak terjadi apa-apa. Sering terjadi di antara kita, membiarkan sesuatu hal buruk terjadi. Akan tetapi, kita berlindung di balik kata diam. Apakah dengan diam, hal tersebut bisa berubah? Diam bukan berarti netral. Diam berarti membenarkan. Diam berarti membiarkan perlakuan itu terjadi. Diam sama buruknya dengan melakukan hal tersebut. Maka dari itu, pada hari ini kita putuskan rantai diam itu. Ubah kebiasaan diam menjadi peduli. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal terkecil. Mulai dari sekarang. Ingatlah, sekolah bukanlah arena gladiator, tempat untuk saling adu kekuatan. Sekolah adalah tempat untuk memanusiakan manusia. Sekolah adalah tempat untuk menimba ilmu. Sekolah adalah tempat di mana seseorang merasa nyaman di dalamnya. Maka dari itu, dengan lantang saya mengatakan, stop bullying, jadilah pembeda. Karena hal kecil yang kita lakukan bisa menjadi alasan bagi seseorang tetap bertahan hidup. Oke, untuk menutup orasi ini, saya mengajak seluruh dari kalian untuk mengulangi kalimat saya yang tadi. Ketika saya bilang siswa keren, maka jawabnya stop bullying, jadilah berani. Oke, siap? Kita mulai. Siswa keren, stop bullying, jadilah pemberani. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Gaisan dan kawan-kawan. Silakan mic-nya dikumpulkan, Nak. Boleh di sini. Silakan, Nak, di mic-nya dikumpulkan kembali. Baik, siap-siap selanjutnya yaitu kelompok dari Karima dan kawan-kawan. Pembimbing Bunda Nurlina kelas 12 Al-Jazari dengan judul Saksi Bisu. Selamat menyaksikan.
Cek. Cek cek. Hadirin yang kami hormati, mohon perhatian dan tetap menjaga ketenangan. Teater 3 akan segera dimulai. Selamat menyaksikan. Pagi. Aku sih belum. Ya, aku juga belum. Bisu, kerjain nih PR gua. Nggak boleh gitu. Ini teman gua. Ada ya temen lu ya? Baru tahu gua. Kenapa sih tolol? Dia ngomong kerjanya. Ya kan, Bir? Aku laporin kalian ke Pak Jafar. Laporin aja kalau berani. Dipikir kami takut? Ada apa ini ribut-ribut? Oh, biasa Pak, main doang. Iya loh Pak, malahan kami cuma mau nolong mereka. Kagak Pak, tadi Ate dijailin Pak, beneran Pak. Kata ya, memang benar kamu dibully. Tadi kami membantu mengumpulkan tugas. Ini buktinya. Baik, tolong kumpulkan itu ke meja Bapak nanti. Semuanya silahkan duduk dulu. Yes, semua jawaban ada di kita. Tinggal salin nih. Mau bilang apa lagi lo sekarang? Cepuan bet ya jadi orang ya, ada kerjaan lain apa? Hari demi hari perundungan terus terjadi. Ataya terus meredam rasa ragu dan takut. Ia memilih diam meskipun ada teman yang ingin membantunya. Ia tidak lagi bersemangat ke sekolah. Luka karena kata-kata ternyata jauh lebih daripada yang terlihat. Nggak tahu. Kayaknya lagi beres-beres deh. Oh ini. Ataya, mereka sepertinya udah terlalu berlebihan deh. Sepertinya kamu harus ngomong deh ke Pak Jafas. Balikan semuanya. Ya tapi kamu nggak bisa dong tetap diam terus. Mereka tuh bakal ngulangin kesalahan mereka terus menerus. Aku cuma Vira benar. Kita harus hadapi mereka bersama. ya, jadi jangan merasa kamu sendirian ya. Ya sudah, kami duluan ya. Dadah. Kesini, kesini, kesini. Bego, masih mau lapor guru lu? Ya udah, kalau gitu lu aja yang kerja tugas kami.
nih tas lu. Kayak sosokan gitu. Seisi kelas melihat semuanya. Meja ini mendengar semuanya. Kertas ini menjadi saksi tawa mereka. Semuanya rasa kecil sampai akhirnya aku tersadar. Jangan lagi. Kecil bagi mereka ternyata cukup besar. Jangan cengeng. Ayo. Apa lagi lu? Takut datang ke sekolah. Aku mulai diam. Bukan karena aku tidak memiliki jawaban. Aku hanya lelah karena harus terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Mungkin mereka lupa bahwa di balik seseorang yang hanya diam dan tersenyum ada perasaan yang bisa terluka. Mungkin yang Ataya butuhkan dari awal hanyalah orang yang mampu menampinginya secara tulus, bukan seorang yang tegak di sisinya. Untuk pertama kalinya, Ataya tidak menghadapi semuanya sendirian. Beberapa siswa akhirnya berani bersuara. Mereka kemudian menceritakan apa yang mereka lihat kepada Pak Jafas. Bapak sudah mendengarkan beberapa cerita. Sekarang Bapak ingin kalian bicara satu persatu. Tidak ada yang takut dan tidak ada yang saling menyalahkan. Kami melihat Ataya dihadang sepulang sekolah, Pak. Apa yang kalian katakan? Kalian bisa mengatakan hal yang jujur. Kami memang sering mengejek mereka, Pak. Iya Pak, kami juga sering ngehina si Pira Pak, ngambil tugasnya. Dan kami sengaja membuat Ataya takut melapor. Bapak kecewa. Bukan hanya karena kalian melakukan perundungan, tapi karena kalian membuat orang lain takut untuk berbicara. Sekarang kita selesaikan masalah ini dengan musyawarah. Semua orang wajib menyampaikan pendapatnya. Pak, menurut saya mereka harus tobat dan berhenti melakukan apa yang mereka lakukan ke Ataya. Itu benar, Pak. Seharusnya sekolah ini menjadi tempat yang nyaman bagi semuanya. Setuju. Bagaimana menurut kalian? Kami setuju, Pak. Kami benar-benar minta maaf. Maaf juga Pak, udah ngehina si Pira Pak. Dan maaf ya Ataya, karena telah membuat kamu takut. Aku maafin kalian, tapi aku berharap kalian benar-benar berubah. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Kita berbeda-beda, tetapi tetap satu. Mulai hari ini, mari kita tidak hanya ingin menjadi yang lebih baik, tapi kita buktikan dengan tindakan dan menjadi satu kelas yang saling mendukung. Pada akhirnya kebenaran akan selalu menemukan jalannya, asal kita berani mencarinya.
karena suara tidak akan terdengar jika kita memilih diam. Dan apapun yang orang lain katakan, kita tetap punya pilihan untuk menentukan siapa diri kita. Maka jangan hanya menjadi saksi, berani bersuara, berani memilih yang benar, dan berani peduli. Perundungan bukan sekedar ejekan atau makian. Terkadang candaan yang selama ini dianggap sepele dapat meninggalkan goresan di hati seseorang. Dari kisah ini kita belajar bahwa Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk dilakukan, beriman dan menghargai ciptaan Tuhan, menjunjung kemanusiaan, menjaga persatuan, menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan berlaku adil kepada sesama. Berbeda bukan alasan untuk membenci. Bersatu bukan berarti harus sama. Mari saling menghargai, saling membantu, saling melindungi. Jangan diam ketika melihat perundungan. Jangan takut untuk membela yang benar. Hentikan perundungan, tegakkan kemanusiaan, jaga persatuan, wujudkan keadilan. Karena setiap manusia berharga dan setiap suara pantas untuk didengar. Stop bullying, hidupkan Pancasila. Perkenalkan, saya Taskia Rahmadila sebagai narator dan background. Perkenalkan, saya Fadir Rahman sebagai teman Vira. Saya Karima sebagai teman Vira yang bisu juga. Katanya namanya Vira, dia sebagai siswa yang bisu. Saya Miftah sebagai orang netral. Saya Ataya sebagai korban pembulian. Saya Java sebagai guru. Saya Abian Abian sebagai siswa biasa. Saya Repan sebagai siswa biasa. Saya Ayub sebagai pembuli. Saya Abiu sebagai pembuli. Saya Mira sebagai pembuli. Saya Yafi sebagai orasi anti perundungan. Kami dari setengah 12 Al-Jazari mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, berjuang, sukses. Wassalamualaikum. Cek, satu. Kelas 10 habis istirahat enggak masuk. Baik, anak-anak Ustadz, kita menunjukkan pukul 10:04. Kita akan istirahat break dulu. Setelah ini kelas 10 silakan istirahat dan menuju ke kelas, tidak usah ke aula lagi. Ya, langsung tetap stay di kelas. Ya, untuk kelas 12 boleh break dulu. Nanti 10:25 kembali lagi ke aula. Harus on time.